Awas bagi kaum suami dan juga bagi kaum istri. Jangan sampai salah memasukkan dan jangan sampai salah dimasuki. Betul lubangnya sama dan alat yang dibuat memasuki sama, tapi hukumnya berbeda dan kabar buruknya ada efek yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jima'ul haram, jima' yang terlarang atau jima' haram. Huwallazi yufsidul hubba adalah perjimaan yang merusak cinta. Wala buddha seharusnya antantahya berakhir al-mahabbatu percintaan bainahuma antara pecinta dan kekasih ilal mu'adati pada saling bermusuhan wattabaghudi dan saling membenci kama huwa musyahadun sebagaimana yang sudah kita saksikan wa ma'lumun dan sesuatu yang sudah kita ketahui. Fakullu mahabbatin setiap percintaan li ghairillahi yang dasarnya bukan karena Allah. Akhiruha bughdun wa kurhun. Akhir dari percintaan ini adalah melahirkan kebencian dan ketidaksukaan. Fakaifa idza qaranaha, bagaimana jika cinta ini disertai ma huwa akbaru min akbaril kabair, dosa yang hal itu adalah lebih besar daripada paling besarnya dosa, wahwa zina, hal itu yang dimaksud adalah perzinahan, berarti akan semakin dahsyat efek buruknya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita sudah ketahui dan sudah kita saksikan bersama, atas sekian fenomena, realita dan kenyataan, betapa banyak orang-orang yang melakukan pacaran, perselingkuhan. Kemudian kabar buruk dari semua itu, ada banyak yang sampai terkorbankan, sampai hamil di luar nikah, sampai melakukan hal-hal yang jauh dari syariat Islam, bahkan sampai mengalami aborsi, perzinahan dengan sekian dosa besar. Padahal kata kunci dari paragraf ini, perjimaan yang dilakukan oleh pecinta bersama kekasihnya. Dan jima yang mereka lakukan adalah jima yang terlarang, jima yang haram, karena tidak berada dalam ikatan syariah, tidak berada dalam ikatan Islam, tidak berada dalam ikatan pernikahan. Jima yang seperti ini dapat merusak cinta. Dan akhir dari percintaan ini akan berakhir pada saling bermusuhan, saling membenci, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama. Pokoknya setiap cinta yang dasarnya bukan karena Allah, maka ending dari kisah ini, akhir dari kisah ini adalah kebencian dan keenekan, ketidaksukaan. Bagaimana jika percintaan yang seperti ini disertai dengan paling besarnya perbuatan yang lebih besar daripada dosa besar, yaitu perzinahan? Maka tidak hanya kebencian, tidak hanya ketidaksukaan, tapi bahkan harga diri, nama besar, keimanan, Islam dikorbankan. Bahkan hancur sehancur-hancurnya. Wa ammal jima'ul mubahu, sedangkan adapun perjimaan yang mubah, yang diperbolehkan. Berarti jima ini berada dalam ikatan yang sah, ikatan yang halal dalam syariat Islam. Fa innahu yazidul hubbah, hal itu akan meningkatkan pada cinta. Idza sadafa muradal muhibbi, jika jima yang dilakukan tadi mengena pada maksudnya pecinta, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pecinta. Kok bisa seperti ini? Fa innahu idza dzaqa ladzatahu, karena sesungguhnya pecinta ketika ia sudah merasakan nikmatnya jima, wa ta'mahu dan rasanya jima, aujaba dzalika lahu raghbatun ukhra, maka hal itu akan menjadikan pecinta ini punya gairah yang lain. Lam takun hasilatan qabla dzauqi, yang gairah-gairah atau keinginan-keinginan itu belum tercapai sebelum merasakannya, belum tercapai sebelum mencicipi yang namanya jima. Kalau pecinta dan kekasih ini menikah, mereka berada dalam ikatan yang halal, maka jima diperbolehkan.
jima' yang mereka lakukan adalah disebut dengan al-jima'ul mubah. Jima' seperti ini akan meningkatkan cinta, akan menambah cinta jika hal itu sesuai dengan maksud atau kehendak dari pecintanya. Karena pecinta ini, jika ia sudah merasakan nikmatnya jima', rasanya jima', maka hal itu akan menjadikannya punya kesenangan yang lain, punya gairah yang lain, yaitu keinginan yang belum ia capai sebelum merasakan jima' itu sendiri. Walihada, oleh karena ini, la yakadul bikrani, hampir saja kedua sejoli, minaz zaujaini, dari pasangan suami istri, yasbiru ahaduhuma anil akhar, hampir saja salah satu dari mereka berdua, mereka tidak sabar, ia tidak sabar ketika ditinggalkan pasangannya. Hadza ma lam ya'rid lil hubbi ma yufsiduhu. Yang seperti ini adalah model situasi, kondisi bagaimana cinta yang terjadi antara mereka berdua hampir tidak menampakkan pada cintanya ma yufsiduhu, tidak menampakkan pada sesuatu yang dapat merusak cinta yang terjalin antara mereka berdua. Berangkat dari apa yang sudah kita kaji bersama, saya berharap dan saya meminta kepada para mahasiswa, mahasiswi, para pemuda dan para pemudi yang punya hubungan-hubungan dalam tanda kutip hubungan terlarang, mereka pacaran, punya hubungan percintaan dan kasih sayang dengan berbagai alasan yang mereka pegang. Ada yang bahkan pacaran, kenapa kok pacaran? Ia menjawab, biar semangat kuliahnya. Ini adalah kesalahan besar. Jadi perlu diingat kembali, hubungan yang kalian jalin ini ketika berakhir, akhirnya akan memunculkan saling bermusuhan, saling membenci. Agar hubungan yang terjalin antara kalian berdua, ayo jangan pacaran, dilamar, diminta kepada kedua orang tuanya, dinikah, dihalalkan. Karena takut ketika kalian tetap dalam kondisi ini malah melanggar pada syariat Islam, bahkan na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik, berani melakukan perzinahan. Ada banyak kerugian yang terjadi pada kalian berdua dan juga keluarga besar kalian berdua. Jadi nikahi mereka, halalkan mereka, kalian baru melakukan al-jima' yang al-mubah, yang diperbolehkan. Bahkan dalam keterangan yang lain ada efek buruk yang luar biasa dalam urusan perzinahan. Insya Allah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin. Mohon tetap berpikiran positif. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari perzinahan. Amin ya rabbal alamin.